Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang orientasi situasional perilaku organisasi dan penjabaran teori motivasi dan bagaimana peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagaman. Yang ketiga yaitu memberikan saran kira-kira bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai orientasi situasional perilaku organisasi dan penjabaran teori motivasi dan bagaimana peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Perilaku keorganisasian merupakan ilmu yang mempelajari tentang individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi atau perusahaan, lalu kemudian diaplikasikan agar organisasi atau perusahaan tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Perilaku keorganisasian itu sendiri merupakan ilmu yang selalu ada dan sangat penting untuk dipelajari dan dipahami agar dapat membantu para manajer dalam mengatur dan mengembangkan semua kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dalam sebuah buku dikatakan bahwasanya definisi dari motivasi adalah proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Adapun beberapa teori motivasi yang sering digunakan diantaranya itu teori hierarki Maslow. Ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Bagaimana peranan teori psikologis itu sendiri, yang dimana teori psikologis berfokus pada proses sosial, emosi, dan perkembangan. Teori tersebut menggarisbawahi peran pengalaman awal dalam perkembangan. Adapun teori pemenuhan dalam perusahaan adalah merupakan salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai pemilihan pesan dan media. Teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan menggunakan pendekatan ini terfokus pada audiens member. Kemudian, pendekatan secara kontras membandingkan efek dari media dan bukan apa yang media lakukan pada pemirsanya, di mana yang kita ketahui bahwa kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagaman. Perilaku organisasi adalah segala sesuatu hal yang mengenai bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting baik secara perorangan maupun perkelompok dalam organisasi, dan sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan usaha. Apabila individu dalam perusahaan, yaitu sumber daya manusianya, dapat berjalan efektif, maka perusahaan itu akan tetap berjalan efektif. Nah, dalam persaingan yang semakin kompetitif, oleh karenanya organisasi harus menyadari pentingnya evaluasi kinerja dan organisasi harus melakukan serangkaian perbaikan sehingga organisasi tersebut mampu bersaing. Selain itu juga, dalam persaingan suatu organisasi juga harus mempunyai kondisi organisasi yang kondusif.
sehingga para karyawan yang bekerja di perusahaan dapat berupaya secara maksimal untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia dalam perusahaan juga menjadi penggerak roda perusahaan dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Nah, terdapat sebuah keberagaman. Keberagaman itu sendiri adalah proses pengakuan perbedaan melalui tindakan. Keberagaman tenaga kerja adalah karakteristik demografi yang digunakan sebagai acuan keberagaman tenaga kerja. Imigran adalah orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Imigran itu sendiri adalah tenaga kerja yang berpindah-pindah dari suatu perusahaan atau organisasi ke perusahaan lain. Oleh karenanya, perilaku imigran harus menyesuaikan dengan tempat yang baru. Nah, sekarang ini, seiring perkembangan zaman, perilaku organisasi akan berubah untuk menyesuaikan, seperti penggunaan teknologi. Maka itu akan memengaruhi perilaku individu. Perkembangan zaman dan juga teknologi memiliki dampak yang baik untuk perusahaan jikalau digunakan dengan baik pada perusahaan tersebut. Contohnya seperti sosial media, ketika digunakan dengan baik, tentunya akan meningkatkan perusahaan tersebut dalam hal promosi maupun relasi dari pimpinan maupun sesama tenaga kerja. Teknologi juga memiliki dampak yang buruk jika tidak digunakan dengan baik. Contohnya, jika sosial media hanya dimanfaatkan untuk hal-hal buruk, misalnya saling mengunjing dan menyebarkan informasi yang tidak sebenarnya. Nah, perkembangan teknologi informasi tentunya juga akan membawa pengaruh pada perilaku individu dalam suatu organisasi. Namun, individu hendaklah tetap berperilaku yang baik sesuai dengan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai saran atau memberikan saran. Kira-kira bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi? Perkembangan zaman yang semakin pesat, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa harus pandai-pandai dalam berperilaku, dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi tentu akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Nah, itu tergantung bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dikarenakan perkembangan zaman yang dimana perkembangan teknologi tentu akan semakin berkembang. Perkembangan teknologi tentu akan berpengaruh dalam perubahan yang dimana bukan hanya membuat perubahan adat, tetapi juga membuat perilaku manusia dalam berorganisasi akan berubah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.